Selamat pagi semuanya, saya Ika Valentina Berutarigan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2020. Pagi hari ini, Selasa 17 November 2020, tepat pada pukul 7:40 sampai dengan 9:10, saya akan mengajarkan bahasa Indonesia dengan materi pokok nilai-nilai kehidupan dalam cerpen kepada peserta didik saya kelas 11. Selamat menyaksikan. Bagi kalian yang belum menghidupkan videonya, tetap dihidupkan aku. Tidak usah berkecil hati, bagaimanapun kondisi kita, tujuan kita tetap satu, untuk belajar. Sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum Ibu mulai, untuk kalian, Ibu ingatkan kembali, sediakan pulpen dan perlengkapan buku bahasa Indonesia, baik itu buku pena, catatan, dan buku paket kita. Yang dinata tidak usah pakai topi di ruangan anakku, nanti nggak bernapas rambutnya. Nah, ketahuan kan panjang rambutnya ya. Itu segera dipotong Yandi, itu tidak sesuai. Ya Yandi ya? Ya, Bu. Ya, dirapikan. Sudah bisa kita mulai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Selamat pagi untuk kita semua. Apakah kalian dalam keadaan baik-baik saja? Baik, Bu. Baik, Bu. Sejauh ini belum ada yang positif COVID kan? Belum, Bu. Tapi positif kiri udah ada. Habis isi paket ya, tapi tidak apa-apa, nanti juga terbayar itu. Ya, sekarang untuk memulai pembelajaran kita, silahkan salah satu di antara kalian untuk membawa doa kita pagi ini. Saya, Bu. Ya, silakan aku. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk menambah semangat kita belajar di hari ini, berhubung masih dalam suasana hari pahlawan ya, masih ingat kan tanggal berapa kemarin hari pahlawan? November. Ya, ya. Silahkan yang membawa lagu pagi hari ini terkait dengan lagu hari pahlawan. Teman-teman dan Ibu Guru, tanggal 10 November kemarin Hari Pahlawan Nasional. Jadi kita menyanyikan lagu Gugur Pahlawanku. Pahlawanku. Air jaya. Ya, cukup satu bait aja, nanti makin jatuh air mata kita ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tahu dulu dari lagu yang sudah Ibu tampilkan, ya ini banyak yang berkaca-kaca matanya. Untuk menambah motivasi kita dalam belajar, coba dulu salah satu di antara kalian, Ibu minta menyampaikan apa makna yang kalian dapat dari lagu yang kita jadikan motivasi untuk pagi ini. Silahkan. Saya, Bu. Ya, ayo Natalia. Lagu Gugur Bunga memiliki makna kesedihan yang mendalam atas gugurnya pahlawan revolusi yang wafat pada tragedi G30 SPKI. Lagu tersebut berisi ajakan untuk menghargai serta meneruskan perjuangan pahlawan ini. Meskipun para pejuang telah gugur, namun akan ada banyak pejuang yang akan berjuang lagi meneruskan perjuangan para pahlawan tersebut. Para pahlawan diibaratkan sebagai bunga yang gugur dan jatuh ke tanah, dan meskipun sudah gugur, namun masih tercium harum baunya, yaitu perjuangan mereka. Ya. Ya, jadi Ibu harapkan di pagi hari ini kalian bersemangat seperti yang sudah disampaikan Natalia, ya. Pahlawan kita telah gugur beberapa tahun, puluh tahun yang lalu, tapi tetap ada. Kalian itu bunga-bunganya tadi, ya. Kalian bunga-bunga penerus bangsa. Ayo semangat untuk belajar. Kita tidak lagi pakai senjata, tapi mari kita perangi dulu diri kita, kuasai diri kita,
dan setelah itu baru kita dapat mengontrol orang lain di luar kita. Jadi tetap semangat ya anakku ya. Baiklah. Ya, Untuk hari ini Ibu lihat ini masih 18 orang yang hadir. Ini Zoom meeting kita pagi ini Ibu rekam untuk nantinya untuk teman kita yang sakit atau berhalangan hadir di hari ini dapat Ibu kirim rekamannya. Tapi untuk Cinta, ketua kelas kita, silahkan di absen aku, diteruskan absennya, mana tahu nanti Ibu tidak dapat mengontrol lagi karena Ibu sudah menerangkan materi ajar. Mana tahu kawan kalian ada yang telat ya. Baiklah. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu mau tahu dulu. Ya, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Coba salah satu dari kalian kasih tahu dulu sama Ibu apa yang kalian pahami dari materi sebelumnya terlebih dahulu. Ayo. Siap. Cerpen, cerita pendek yang bentuk prosa naratif fiktif. Ciri-cirinya tidak boleh lebih dari 1.000 kata dan tidak kurang dari 5.000 kata. Sifat unsur-unsur yang kita pelajari dan nilai-nilai kehidupan terdapat 10 di dalam cerpen, Bu. Ya, disampaikan sama Ruth. Ada yang berbeda paham dengan pembelajaran minggu lalu? tidak, Bu. Ya, berarti semuanya masih ingat pembelajaran kita minggu lalu masih memahami apa itu cerpen dan bagaimana ciri-cirinya. Baiklah. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pagi ini, yaitu yang pertama, 3.8. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Dan yang kedua, 4.8. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Ya. Adapun indikator kompetensi Indikator pencapaian kompetensi 3.8.7 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada cerita pendek yang dibaca atau didengar. 3.8.4 merealisasikan nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan kehidupan sehari-hari. 4.8.7 menulis sebuah teks cerpen dengan menyajikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. 4.88 mendemonstrasikan atau memperagakan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Ya, terima kasih Agnes. Di tujuan pembelajaran kita pagi ini, perhatikan slide yang Ibu bagikan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada cerita pendek yang dibaca maupun didengar. Yang kedua, siswa dapat mengkorelasikan nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menulis sebuah teks cerpen dengan menyajikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Dan yang keempat, mendemonstrasikan atau memperagakan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Untuk tujuan pagi ini, ada yang belum kalian pahami? Ada, Bu. Ya, silahkan aku. Apa itu? Poin yang nomor 2 itu kan dia mengkorelasikan nilai-nilai. Itu maksudnya mengkorelasikan itu bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Dea. Mengkorelasikan itu maksudnya seperti ini. Ketika kalian membaca sebuah cerpen, pertama tadi kalian identifikasi. Setelah kalian identifikasi, baru kalian dapat nilainya. Nilai-nilai kehidupan untuk kalian sendiri. Jadi, terdapat nilai-nilai kehidupan itu bisa tidak kalian korelasikan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kalian hubungkan, kalian cari contoh lain untuk dapat kalian laksanakan nilai yang ada dalam cerpen tersebut. Seperti itu dia. Bisa dipahami aku? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang lain masih ada pertanyaan aku? Sepertinya sudah jelas, Bu. Baiklah. Ya, di layar kalian apakah jelas ini? Ibu tampilkan cerpen. Jelas, Bu. Cerpen yang Ibu tampilkan berjudul Si Tukang Mimpi dan Tukang Main Game. Ya, untuk slide pertama, silahkan Agnes bacakan dengan vokal yang jelas.
Baik, Bu. Si tukang mimpi dan tukang main game. Seorang pemuda bertemu dengan seorang bapak. Sebuah batu yang ditaruh adalah jauh lebih baik daripada bangunan yang dalam impian. Untuk teks cerpen tersebut, pasti kalian dapat menemukan, ya, kalau kalian baca dengan baik tadi ya, akan kalian temukan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen tersebut. Semalam sudah Ibu bagikan LKPD-nya, jadi sekarang coba kalian isi lembar kerja peserta didik tersebut. Untuk yang pertama ya, nilai-nilai kehidupan apa saja yang kamu temukan dalam cerpen tersebut. Ya, silakan aku, Ibu kasih waktu 1 menit. Ya, silakan kalian nilai apa yang kalian temukan. Silakan aku. Saya, Bu. Ya, Agnes. Nilai kehidupan yang saya temukan dalam cerpen adalah nilai sosial, di mana pada bagian saat pemuda bertanya kepada si kakek, itu mengapa ia selalu tidur melulu, apa gunanya, dan si kakek juga bertanya balik, lalu guna dari bermain game itu apa? Apa bedanya engkau dengan saya, ucap si kakek. Dari teks itu, nilai sosial yang kita dapat, jangan menilai orang lain sebelum bisa menilai diri kita sendiri. Karena ketika kita menilai orang lain, dan saat kita tidak menilai diri kita sendiri, maka itu sama saja kita tidak pernah melihat diri kita atau berkaca pada diri kita. Begitu, Bu. Saya. Ya, Bu, yang dilakukan oleh Agnes yang pertama adalah nilai sosial. Langsung disampaikan oleh Agnes apa itu buktinya terdapat nilai sosial di dalamnya. Ya, sama-sama kalian dengar. Ada yang protes atau coba Aldea? Di sini kan Bu, jawaban saya sama, memang sama Agnes. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Tapi di sini itu menurut saya masuk ke nilai moral Bu, karena kalau mengoreksi diri sendiri itu kan itu sadar diri kayak gitu. Itu kayak bentuk sikap atau sifat kita. Jadi ke kita perorangan kayak gitu Bu, bukan ke sosialnya. Itu yang disampaikan oleh Ruth, Agnes, dan Aldea. Ibu tampung dulu. Apakah menurut kalian nilai-nilai kehidupan yang disampaikan teman kalian tadi itu terjadi di kehidupan kalian sehari-hari? Yang mana saja? Terjadi, Bu. Terjadi, Bu. Terjadi ya. Coba, kalau Gita, Ibu tanya ini. Gita, kalau menurut Gita, nilai kehidupan yang terjadi, kalau menurut pengalaman kita yang mana? Kalau menurut pengalamanku itu kan Bu, yang nilai yang sering terjadi dalam kehidupan kita itu, kita sering menilai kehidupan orang lain tanpa kita melihat diri kita sendiri. Kita nggak kita lihat nilai diri kita sendiri. Kalau kita merasa kita sempurna dari orang lain kayak gitu. Iya, berarti bisa ya kalian pahami ya kehidupan selanjutnya. Ini pembelajaran. Jangan berbicara sebelum koreksi diri terlebih dahulu ya. Seperti pada cerpen tadi, ya, apalagi dia ngomong tentang orang tua. Ya, masa orang tua itu tidur aja katanya ya kan? Padahal dia belum tahu latar belakang orang tua itu apa alasannya dia tidur. Apakah kelelahan atau sedangkan si pemuda tersebut punya kebiasaan hanya main game. Ya, coba dulu dipikirkan, istirahat dengan main game, mana yang buang-buang waktu? Main game. Jangan habiskan paketmu untuk main game tanpa istirahat, sedangkan kalau belajar banyak kali alasan kalian, udah capek tidur dulu, ya kan? Kalau alasannya untuk cerpen, banyak kita temukan nilai-nilai dan kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk menjadi pembelajaran untuk kita. Karena itu, itulah manfaatnya kalian diajari dapat menemukan nilai-nilai di dalam sebuah cerita pendek. Semalam sudah Ibu suruh juga kalian untuk belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerpen. Ya, jadi sekarang Ibu mau buat game, ya, membuat game nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Siapa yang mampu menjelaskan dan memberikan contohnya, maka akan mendapat nilai tambahan pada keaktifan kalian belajar di pagi hari ini. Apa kalian sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Baiklah, akan Ibu tampilkan. Teman-teman minta tolong di-mute dulu aja kalau nggak mau ngomong. Terima kasih, Dea. Iya, Bu. Ya, ini yang Ibu inginkan, saling peduli satu sama yang lainnya. Ya,
Karena kenyamanan itu punya keinginan kita bersama. Jadi tidak ada salahnya apabila teman menegur. Yang ditegur pun jangan sakit hati ya. Jangan langsung kecil hati. Ya, ini bagiannya. Siapa paling cepat, nilainya akan mendapat tambahan. Baik. Sudah kalian lihat random depan kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba dulu, yang di tengah apa kata-katanya? Yang di tengah, coba dulu, salah satu. Nilai-nilai kehidupan pada cerpen. Iya, ya. Ini nilai-nilai kehidupan ini ada 12. Ini semua ya akan ada di dalam sebuah cerpen, namun tidak semuanya yang ada ya. Bisa saja dalam satu cerpen itu hanya nilai budaya yang ada, hanya nilai etika yang ada. Itu tergantung dari si penulisnya. Baiklah, untuk yang pertama kita putar randomnya. Coba siap-siap, kalian perhatikan. Ya, nilai ekonomi. Siapa Saya, yang... Bu. Saya, Bu. Silakan. Nilai ekonomi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan ada tidaknya keuntungan finansial sebagai akibat dari perbuatannya itu. Ya, contohnya deh. Contohnya kan, Bu, kalau ini misalkan Ibu nyuruh saya melakukan sesuatu, tapi saya kayak ada kasus timbal baliknya kayak gitu, Bu. Saya mau melakukan itu kalau Ibu memberikan saya sejumlah uang atau materi-material lainnya kayak gitu, Bu. Ya, sudah hilang satu. Kita mulai lagi. Iya, nilai pendidikan. Saya, Bu. Ya, Saya, ayo. Bu. Nilai pendidikan adalah suatu yang diyakini keberadaannya dalam mendorong orang untuk berbuat positif di dalam kehidupan sendiri atau masyarakat. Contohnya jujur, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang berlaku dapat dipercaya dalam perkataan dan pekerjaan. Dan disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan atau peraturan. Ya, itu nilai pendidikan. Contohnya taat peraturan, berarti kita memiliki pendidikan. Ya, jadi bagi kalian yang tidak taat peraturan, ingat, berarti kalian tidak berpendidikan. Ya, ingat itu. Ya, yang kedua tadi Dewi. Ya, selanjutnya akan kita putar lagi. Nilai estetika. Nilai estetika. Silakan, ayo Putri. Estetika adalah nilai yang berhubungan dengan keindahan, baik itu dari segi bahasa, penyampaian cerita, penggambaran tokoh, dan lingkungan sekitar tokoh. Ya, ini menggambarkan keindahan di sekitar tokoh. Contohnya yang seperti apa, Put? Sesampainya Siti di sana, ia melihat ibunya yang sedang bekerja dengan keadaan tubuhnya yang lusuh, wajah yang keriput, dan keringat mengucur di keningnya. Iya, si penulis menggunakan keindahan dalam berkata-kata, menyampaikan kata-katanya kepada pembaca. Itulah dia yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Ya, selanjutnya, ya untuk yang mau bertanya tahan dulu, nanti Ibu akan tanyakan. Ya, kita eliminasi dulu. Ya, selanjutnya silakan. Siapa yang bisa? Ayo, Bu. Yang lain yang sudah ya, Nak Pia. Satu apa ya, kebagian yang adil ya. Ayo yang lain siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Natalia. Nilai psikologi adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan kejiwaan tokohnya. Misalnya antisosial, depresi, keterbelakangan mental, syok, halusinasi, dan lain-lainnya, Bu. Iya, itu masalah kejiwaan ya, para tokoh yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca, yaitu terkait dengan gejolak jiwa para tokohnya. Ya, baiklah. Kita lanjutkan. Nilai agama. Ayo. Siapa ini?
Yang belum ya, harus ya, yang belum. Ya. Trisa, coba Trisa. Nilai agama atau religius, yaitu nilai-nilai yang didasarkan atas hukum-hukum dalam ajaran agama dan kitab suci. Dalam hal ini, ukuran benar, salah, atau halal, haram disadarkan pada aturan atau kaidah agama. Iya. Ini yang berkaitan dengan ketuhanan, ya, agama. Ya, betul tidaknya suatu perlakuan di dalam yang dipandang pada agama. Itulah. Baiklah, selanjutnya. Yang belum, ayo berpartisipasi, jangan diam-diam aja. Moral. Apa? Saya, Bu. Ya, silakan Agnes. Silakan Agnes. Nilai moral adalah dengan perilaku budi pekerti atau tingkah laku manusia. Contohnya, langsung saya bentukkan ke cerpen ya, Bu. Ibuku membelikan aku tas mahal bermerek Gucci, dan menurutku harganya itu murah, sekitar 30 juta saja. Dan mungkin kalian tidak mampu untuk membelinya. Hahaha, tutur Santi. Nilai moral yang bisa kita lihat dari cerpen itu adalah, ketika Santi menyampaikan, ibuku membelikan tas mahal bermerek Gucci dan harganya cukup murah, 30 juta. Di sini Santi menggambarkan sikap sombong terhadap teman-temannya, Seperti itu, Bu. Iya. Ya. Nilai patriotik, nilai perjuangan. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Bu. Eli, silakan. Nilai patriotik adalah nilai perjuangan atau jiwa kepahlawanan suatu perjuangan. Kayak apa, Bu? G30 SPKI. Itu kan berjuang pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan atau merebut itu? mempertahankan, bukan orang itu Ya, dibunuh ya. Ya. Iya, Bu. Ya, betul itu Eli ya, tapi yang kita ceritakan bukan masalah kejadian terbunuhnya mereka, namun kalau nilai perjuangan itu dinilai dari bagaimana mereka berjuang. Itu ya, Nak ya. Historis dan patriotik ini mungkin lebih fokus kalian, namanya patriotik itu harus seseorang yang mati gitu ya kan, mati membela negara. Bukan hanya itu aja patriotik. Kalian pun saat ini apabila mau belajar, kalian itu juga sudah patriotik, berjuang ya untuk melawan kebodohan. Ya, terima kasih Eli. Selanjutnya ada 3 lagi yang belum. Ayo. Ya, 3 lagi nih. Siap-siap. Ya, nilai etika. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Coba Yesri. Saya, Bu. Aku, Bu. Ya, silakan. Apa itu nilai etika? Nilai etika dalam cerpen adalah yang berhubungan dengan sopan santun. Contohnya menghormati yang lebih tua, Bu. Ngomong kita sopan gitu. Ya, nilai etika berarti sikap kita santun, menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Ya, itu dia. Ya, silakan. Ini tinggal 2 lagi. Siapakah yang mendapat nilai setelah ini? Ya. Nilai politik. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Bu. Siapa ini ya? Saya, Bu. Bu. Oke, silakan. Saya, Bu. Itu nilai politik. Langsung aja ngomong. Nilai politik adalah sebuah kondisi yang bertujuan untuk meraih Ini siapa yang kemenangan pada diri sendiri. Ini Saya, Dewi ya? Bu. Dewi. Ya, silakan Atu, bacakan. Nilai politik adalah sebuah kondisi yang bertujuan untuk meraih kemenangan pada diri seseorang yang berkaitan dengan usaha dan mengatur hidup. Contohnya, tidak melakukan pelanggaran yang telah ditentukan hukum seperti melanggar peraturan tata tertib pengendara. Kedua, tidak mengurusi waktu. Ya, itu ya.
Dewi, ya sudah 2 kali dapat nilai ini si Dewi. Ya, nilai politik. Nilai politik ini ada taktik di dalamnya. Ya, bisa positif, bisa negatif. Itu yang ditampilkan oleh si penulis. Ya, untuk yang terakhir yang akan Ibu putar lagi. Aku, Bu. Aku, saya, Bu. Ya, ini Ruth. Ketua kelas. Bu. Cinta, silahkan Cin. Ruth. Nilai Ruth, Bu. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Contohnya di dalam masyarakat sih ada adat istiadatnya seperti kayak di meneruskan tari jaipong misalnya kan, kalau kita kan adat memiliki adat kan Bu, jadi kita meneruskan adat tersebut seperti mewariskan adat istiadat itu Bu. Iya. Kalau budaya dia lebih melekat kepada bagaimana kita menghargai dan mempertahankan budaya dari daerah kita masing-masing. Itu dia. Ya. Baiklah. Untuk sejauh ini dulu nilai-nilai kehidupan yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Ada pertanyaan dari kalian aku untuk nilai-nilai kehidupan yang belum kalian pahami? Silakan tanyakan. Ataukah kalian nilai patriotik. cinta, nilai patriotik? Iya, Bu. Ya. Nah, nilai patriotik ini itu nilai di mana ya di dalam cerpen itu si penulis menerangkan bagaimana tokohnya berjuang. Ya, berjuang. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, berjuang itu tidak harus sampai kalian mati, ya, ataukah kalian kecelakaan atau bagaimana, tidak. Tapi nilai patriotik ini ada nilai perjuangan di mana kalian melakukan hal yang berbeda dari orang lain, dari apa yang ingin kalian capai. Ya. Contohnya, pada hari ini kita belajar. Banyak kan yang tidak masuk hari ini kan? Dalam Zoom? Banyak, Ya. Bu. Banyak Bu. Tapi kalian Ibu lihat ini ya kan, kalian perjuangkan. Aturnya tadi bangun jam 10, bisa kalian cepat bangun untuk ikut Zoom pagi hari ini. Ya, itu namanya kalian sudah berjuang, punya nilai perjuangan. Ya, berbeda dari yang lainnya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan aku? Ada Bu. Ya, apa Nes? Perbedaan dan persamaan dari nilai agama dan sama nilai psikologi itu apa ya Bu? Ya, ini perbedaannya. Nilai agama dengan psikologi itu mungkin hampir sama dalam aplikasinya, di mana seseorang ada pertentangan batin untuk melakukan sesuatu. Ya, namun perbedaannya yang paling jelas itu adalah kalau agama itu langsung kita ingat itu adalah Sang Pencipta, gitu. Contohnya, ya, kalian pulang sekolah dan di saat kalian berjalan kaki, orang lewat naik sepeda motor. Ya, dia mengendarai sepeda motor, setelah itu terjatuh dompetnya. Ada kemungkinan kalian untuk memanggil dia dan dia menoleh, tapi kalian diam aja. Ya, di saat kalian ambil dompetnya, kalian masukkan di dalam ada KTP. Ya, ini dia contoh agamanya. Ketika kalian dapatkan itu, kalian merasa kasihanlah bapak itu. Mana tahu dia mau ke pajak beli obat untuk istrinya yang sakit atau untuk anaknya yang sakit. Kalau tidak disekuasikan dompet ini, bisa-bisa nanti dia nggak punya uang. Ya kan? Lagian ini bukan perbuatan terpuji gitu ya. Nanti Tuhan marah. Pokoknya segala sesuatu yang kalian kaitkan dengan Tuhan, itulah namanya nilai agama. Sedangkan ke psikologi, itu kejiwaan kalian. Ada pertentangan di batin kalian itu, enggak ya, aku pun butuh uang. Tapi sepertinya ini kan bukan hak saya gitu. Itulah dia psikologi. Ya. Bisa Nes dibedakan? Apa tadi Bu yang diambil Dewi tadi kan itu contoh dari nilai pendidikan itu kan jujur. Terus apa yang membedakan nilai pendidikan itu sama nilai moral Bu? Nilai moral itu sudah terpampang. Yang bermoral itu seperti apa? Dia buang sampah sembarangan. Dia bisa dikatakan tidak bermoral karena apa? Peraturannya sudah ada, buang sampah pada tempatnya. Itu dulu satu. Ya kan? Berarti ketika kita tidak
menuruti peraturan yang sudah ada itu, maka kita bisa dikatakan tidak bermoral. Sedangkan untuk nilai pendidikan ini, lebih melekat dia ke ada formal dan non-formal. Pendidikan dari orang tua, itulah contohnya yang non-formal. Orang tua mengajarkan kalian buang sampah sembarangan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Jadi pendidikan itu yang kalian ingat, didikan dari orang tua saya itu buang sampah harus pada tempatnya. Maka ya saya buang pada tempatnya, bukan pada temannya ya, ingat digarisbawahi. Jangan pada temannya, pada tempatnya. Ya. Sedangkan moral tadi jika ada peraturan kita tidak turuti, maka kita tidak bermoral. Sedangkan yang satu lagi, kita buang sampah sembarangan padahal orang tua kita sudah ngajari jangan buang sampah sembarangan. Maka kita di situ tidak punya pendidikan. Dan ini kita sudah terikat dengan satu peraturan, harus menampilkan salah satu dari video yang akan Ibu tampilkan nantinya. Nilai apa yang kalian temukan dan itulah yang kalian kembangkan. Di sebuah teks cerpen itu ya harus dengan kalian perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu kalian pilih dulu salah satu nilai yang kalian dapat ataupun yang kalian temukan di dalam sebuah video cerpen yang akan Ibu bagikan nantinya. Bisa dilihat, Nakku? Bisa dilihat videonya? Bisa, Bu. Demikian videonya. Nilai apa yang sudah kalian temukan, aku? Nilai pendidikan. Nilainya aja. Apa nilai apa, Deh? Ada dua, Bu. Ada dua. Sosial, Bu. Sosial dan juga story. Sosial. Terdapat Ada dua, Bu. Nilai moral sama nilai Story termasuk, kan, Bu? Nilai moral, Bu. ya, itu simpan di diri kalian sendiri. Sekarang tugas kalian, pilih salah satu dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dapat kalian lihat contohnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Silakan tulis cerpennya untuk membantu yang lainnya. Nilai-nilai yang terdapat pada video tadi ada 8 ya. Ada nilai etika, sosial, moral, kejujuran, nilai agama, nilai psikologi, nilai pendidikan dan nilai perjuangan. Ya, ini yang Ibu dapat. Silahkan pilih salah satu. Ya, contohnya mungkin sudah kalian lihat dalam cerpen tersebut. Kalian tulis. Ini penilaiannya yang Ibu lihat nantinya dari cerpen kalian. Jadi dengan waktu yang singkat, ada 10 menit ya. Kalian buat sebuah cerpen, di mana cerpen itu menampilkan salah satu nilai yang akan kalian kembangkan. Setelah ini nanti cerpen yang kalian tulis, nanti kalian fotokan dan kalian kirim via WA grup kelas kita masing-masing ya. Ibu tunggu 10 menit, silahkan dikerjakan. Nantinya yang kalian tulis ini akan kalian ketik. Jadi untuk hari ini, bagi yang sudah selesai, meski kalian tampilkan agar nanti bisa kalian lakukan lagi perbaikan untuk dikumpul selanjutnya. Ya, yang sudah selesai silahkan, tidak apa-apa, bacakan. Saya bisa, Bu. Oke, Bu. Aldea, Bu. Aldea, Iya, Bu. silahkan aku. Aldea, bacakan. Yang lain berhenti dulu pekerjaannya, kita dengar dulu si Aldea. Silahkan, De. Di sini saya ingin membaca cerpen mengenai nilai moral. Ada 3 orang sahabat yang bernama Mia, Ike, dan Bora. Mereka selalu pergi. Tetaplah berperilaku sopan santun dimanapun dan kapanpun Anda berada. Iya, nilai nilai moral ya. Iya, Bu. Iya. Ada masukan dari teman-temannya? Ya, silakan. Cerpen yang ditampilkan dia itu memang sudah menarik kan, Bu. Cuman di dia awal penutup supaya nampak dia itu kalau cerpennya itu nggak setengah-setengah gitu, Bu. Masukan dari Agnes, Dea. Ya, silahkan nanti kamu perbaiki ya. Yang lain ada, Nakku, masukan untuk Dea? Kalau tidak ada lagi, silahkan. Siapa lagi yang mau membacakan cerpen yang sudah dia buat? Saya, Bu.
Ya, ya Ruth, bacakan. Si Ruth bilang itu merupakan nilai agama. Ada masukan dari kalian? Kalau menurut saya, Bu, itu lebih ke nilai kejujuran, Bu. Soalnya Itu dia masuk mau ke mencuri etika, gitu. ya. Masuk ke etika ya. Yang lainnya ada Naku? Enggak, Bu. Ya, Tidak, pas Bu. ya. Jadi Pak, Bu. Ruth, silahkan dikoreksi lagi nilai kehidupan yang kamu tampilkan itu sesuai atau tidak. Ya, dipastikan lagi nanti cari contoh yang lain sehingga nantinya cerpennya lebih maksimal lagi hasilnya. Ya, ini perhatikan yang di kotak warna coklat sudah Ibu sertakan apa saja yang dinilai dari peragaan kalian. Yang refleksi. Ya, Ibu minta kepada 2 orang untuk menyampaikan refleksi kita hari ini sebelum Ibu sampaikan kesimpulan pembelajaran kita. Silahkan aku. Ya, silahkan Git. Dan nilai kehidupan itu harus sesuai dengan cerpen yang telah kita buat. Iya, itu dari si Gita. Silahkan, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silahkan aku. Pada pembelajaran hari ini, kita itu dapat mengetahui bahwa cerpen itu tidak asal dibuat hanya untuk menjadi hiburan kepada kita, tetapi cerpen itu mengandung makna-makna tertentu atau cerpen itu mempunyai suatu nilai yang sangat-sangat bermakna buat kita manusia, Bu. Terima kasih untuk refleksinya. Jadi selanjutnya Ibu harapkan di saat membaca bukan hanya cerpen ya. Kali ini kita pakai medianya itu adalah cerpen. Tapi maksud Ibu dalam kehidupan sehari-hari pun kalian harus mencari makna, nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya, dan itu kita jadikan menjadi pembelajaran. Seperti itu. Ya. Berhubung waktu sudah habis pembelajaran kita, maka yang kalian kerjakan yaitu merangkum materi pembelajaran hari ini di dalam buku catatan kalian. Nanti kalian fotokan dan kirim ke WA pribadi ya. Berarti hari Rabu depan terakhir. Itu untuk merangkum ya. Apa tugas kalian untuk ngerjain tugas? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ini kan di halaman 108 ini ada 2, Bu. Ada tugas sama kegiatan 2. Yang dikerjakan yang mana, Bu? Tugas 1, nakku. Tugas aja, tugas. Oh, ya, makasih, Bu. Iya, itu aja ya. Bu. Setelah itu nanti Ibu kirim link di Google Form ya ke WA, saya kirim. Itu nanti kalian kerjakan, itu juga terakhir pukul 20 malam ini. Kalian punya kesempatan menjawab sampai 3 kali. Jadi jangan sampai kalian hanya ulang sekali atau 2 kali belum maksimal nilainya ya. Diusahakan KKM kelas 11 itu adalah 80. Ingat pembelajaran kita minggu depan, Ibu belum bisa kasih tahu kalau hari Rabu depan itu kita luring ataupun daring, tapi setidaknya kalian sudah belajar dulu. Pembelajaran selanjutnya itu adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, dan setelah itu mengkonstruksi. Jadi nantinya kalian mengoreksi hasil teks cerpen yang sudah dibuat teman kalian. Ya. Jadi itu mengonstruksi. Jadi nanti kalian pelajari dulu apa unsur-unsur yang terdapat pada cerpen. Setelah itu kalian perbaiki nanti hasil kerja teman kalian yang sudah dikerjakan hari ini. Bisa dipahami dulu untuk ini? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kalau begitu terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, ada kata penguat untuk kalian. Penyemangat kalian hari ini dari nilai-nilai kehidupan cerpen yang sudah kita pelajari. Ya, silahkan dibacakan Gita, kuat nakku. Mengetahui apa yang benar dan tidak melakukannya adalah pengecut terburuk. Iya. Konfusius. Ingat ya, mengetahui apa yang benar, tapi tidak kalian lakukan, berarti kalian adalah pengecut terburuk. Ya, jadi kalau sudah tahu apa yang benar, dilakukan, jangan ditunda-tunda. Sebelum kalian jadi pengecut. Ya, baiklah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Aldea silahkan bawa doa penutup hari ini, nakku. Kita bersatu di dalam doa. Selamat ilah doa anakmu. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk doanya. Tetap semangat. Silahkan dilanjutkan pembelajarannya selanjutnya. Terima kasih anakku ya.
Oke, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu.